Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pemerwira SMK Negeri 1 Bawang. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya saya sangat merasa terhormat bisa mengisi salah satu dari sekian banyak rangkaian acara yang telah disiapkan oleh Pemerwira yang pastinya anggotanya luar biasa dan hebat sekali. Kenapa saya anggap kalian luar biasa dan hebat? Karena kalian bisa menyempatkan waktunya untuk belajar bersama saya dan teman-teman lainnya dalam acara penerimaan anggota baru Pemerwira tahun 2021 ini. Oke, back to the topic. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas nih salah satu materi yang mungkin sangat familiar baik di telinga saya maupun di telinga kalian semua, yaitu kenakalan remaja. Kenapa ya kenakalan remaja sangat penting untuk kita bahas? Karena kenakalan remaja biasanya terjadi pada anak-anak di usia 13 tahun sampai dengan 18 tahun seusia kita-kita ini. Untuk itu, perkenalkan nama saya Deni Sela Pancaning Tias dari kelas 12 Akal 1 dan di sini saya tidak sendirian, saya bersama rekan saya yang bernama. Perkenalkan, saya Kintara Nurfaiza, akrab disapa Kintara, dari kelas 12 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 3. Kami akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Yang pertama adalah pengertian kenakalan remaja. Apa sih pengertian kenakalan remaja itu? Kenakalan remaja adalah suatu bentuk aktivitas, perbuatan, ataupun kegiatan yang melanggar norma, peraturan, ataupun ketentuan hukum yang berlaku. Biasanya kenakalan remaja terjadi pada anak-anak usia 13 tahun sampai dengan 18 tahun. Nah, setelah kita ketahui bersama pengertian dari kenakalan remaja, lalu contoh kasus apa aja sih yang marak terjadi mengenai kenakalan remaja akhir-akhir ini? Sebelum itu, setidaknya kenakalan remaja dibagi menjadi 3 jenis ya adik-adik. Yang pertama, ada kenakalan remaja ringan yang bisa diambil contoh dengan kegiatan berbohong atau mencontek ketika ujian. Nah, yang kedua, ada kenakalan kriminal, bisa diambil contoh dengan perbuatan mencuri, merampok, hingga aksi begal atau tawuran antar pelajar. Dan yang ketiga, ada kenakalan asusila, bisa diambil contoh dengan perbuatan mesum, free sex, atau mungkin hingga mengakibatkan terjadinya KTD atau kehamilan tidak diinginkan. Nah, untuk contoh kasus kenakalan remaja yang akhir-akhir sering terjadi bisa diambil contoh dengan aksi tawuran antar pelajar yang terjadi pada tanggal 8 Agustus tahun 2021, di mana tawuran antar pelajar ini terjadi di Cengkareng, Jakarta Barat dan menimbulkan korban tewas. Nah, kenapa sih tawuran antar pelajar ini dapat terjadi? Ternyata usut punya usut, kenakalan remaja ini terjadi karena pelaku yang terbakar amarah sesaatnya, karena pelaku sendiri itu kan masih berusia remaja, jadi emosinya dan psikisnya itu masih labil. Itu sebabnya di sini dapat menimbulkan tawuran antar pelajar itu sendiri. Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan remaja bisa terjadi. Yang perlu kita perhatikan adalah ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal, yang kedua adalah faktor internal. Faktor eksternal yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam pembentukan karakter anak. Bagaimana cara mendidik, perhatian, dan pola asuh orang tua sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter anak tersebut. Oleh karena itu, kita harus memberikan edukasi yang tepat pada anak kita nantinya. Faktor eksternal yang kedua adalah lingkungan sosial. Untuk lingkungan sosial yang dimaksud adalah bisa sekolah atau bisa di mana tempat anak tersebut bergaul. Nah, untuk faktor ini merupakan faktor kedua yang sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter anak setelah keluarga. Faktor eksternal yang ketiga adalah pergaulan. Untuk pergaulan, tidak ada salahnya untuk kita mencoba terbuka dan menjalin komunikasi yang baik kepada anak kita nantinya. Untuk mengetahui dengan siapa anak kita bergaul dan di mana anak kita bergaul, serta bisa mengawasi juga setiap langkah anak kita nantinya, dan pastinya setiap langkah tersebut akan berjalan ke jalan yang sangat baik. Faktor
selanjutnya adalah faktor internal. Untuk faktor internal yang pertama adalah pencarian jati diri. Nah, pada masa pubertas biasanya anak-anak akan mencari karakter dan jati diri mereka. Dan pada masa ini peran orang tua, keluarga maupun lingkungan sosial sangat berpengaruh. Karena jika pola asuh orang tua yang salah dan pergaulan yang sangat bebas, maka karakter anak tersebut akan menjadi buruk. Untuk faktor internal yang kedua adalah pengendalian diri yang lemah. Terkadang para remaja kelemahan dalam pengendalian diri mereka karena mereka belum bisa mengontrol emosi dan menempatkan rasa penasaran yang tepat. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, ternyata aksi kenakalan remaja masih sering terjadi. Mulai dari balap liar atau free sex masih sering kita dengar beritanya dari berbagai media. Lalu, apa aja sih solusi yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatasi kenakalan remaja? Yang pertama, pembekalan agama yang baik dengan cara senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kegagalan dalam menghadapi krisis identitas dan peran dapat dihadapi dengan prinsip keteladanan dalam hidup. Seorang remaja lebih baik memiliki figur orang dewasa atau role model yang baik yang setidaknya sudah melewati masa remajanya dengan baik. Ketiga, seorang remaja juga harus pandai dalam memilih circle pertemanannya dan juga memiliki ketahanan diri yang baik dan tidak mudah terpengaruh oleh teman-teman yang tidak menutup kemungkinan untuk memberikan pengaruh buruk kepada seorang remaja. Peran orang tua dan guru juga sangat penting dalam mengawasi kenakalan remaja. Karena masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa, maka akan banyak sekali perubahan yang dialami oleh seorang remaja, baik secara fisik maupun psikis seorang remaja. Dan di dalam masa perubahan ini sangat dibutuhkan peran orang tua dalam mengawasi. Selain itu, dibutuhkan juga komitmen yang kuat dari dalam diri seorang remaja agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah dan mengakibatkan kenakalan remaja yang hanya akan merugikan masa depan seorang remaja. Terima kasih atas perhatian dari adik-adik PMR Wira SMK Negeri 1 Bawang. Semoga sedikit informasi yang telah Kak Kintara dan Kak Denis bagikan dapat dipahami dengan baik dan semoga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari adik-adik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.